Untuk menjawab tantangan ketidakpastian ekonomi dan industri pasca pandemi, The Indonesia Summit 2023 hadir sebagai forum diskusi terbuka yang menitik beratkan pada aspek ekonomi politik Indonesia dan global. Acara yang diinisiasi oleh Danamon berkolaborasi dengan Adira Finance dan MUFG Bank ini menghadirkan sejumlah pembicara dan pakar terkemuka yang membahas sejumlah tema terkait spektrum ekonomi Indonesia secara umum dan bagaimana potensi industri otomotif Indonesia berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. This Indonesia Summit is an annual event which we started from 2019. But as you know, due to this COVID, this is the first time since 2019 that we are able to organize this event offline. Big reasons for us to invest in Bank Danamon and Adira to create a kind of ecosystem in this country for automotive industry because of the footprint we have together with these three entities provided to automotive industry from the downstream to from upstream to downstream. Customer, basically what we're trying to do is to allow our customer to basically have a good transportation as well as to earn money by buying motorcycle and car. So as you know that 70% of the sales of automotive is still financed by credit, and Adira play part in that. Melalui acara ini, Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG Group berharap para pemangku kepentingan dapat lebih siap dalam menyikapi ketidakpastian ekonomi serta menyambut 2023 dengan lebih optimis. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon berdiameter 60 cm tumbang dan menimpa sepeda motor yang terparkir di Stasiun Kalibata, Jakarta Selatan. Pohon tersebut tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Jakarta sejak siang tadi. Pohon saga berdiameter 60 cm yang berada di lahan parkir khusus kendaraan bermotor menjadi satu dari beberapa pohon lainnya yang tumbang akibat diterjang hujan disertai angin kencang. Meski tidak alami kerusakan yang cukup parah, sejumlah bagian kendaraan rusak akibat hantaman pohon. Selain itu, kondisi pohon yang menutup akses keluar parkir juga membuat petugas bekerja ekstra untuk mengeluarkan kendaraan. Warga berharap adanya perhatian dari Pemprov DKI untuk meninjau fasilitas umum. Pameran industri pertahanan terbesar se-Asia Tenggara, Indo Defense Aerospace 2022 digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Para pecinta kedirgantaraan bisa menyaksikan beragam pesawat dan teknologi terbaru dirgantara dari sejumlah negara peserta. Dalam pameran Industri Pertahanan Internasional Matra Udara Indo Aerospace 2022 yang digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, para pecinta kedirgantaraan bisa menyaksikan beragam pesawat dan teknologi terbaru dirgantara. Di antaranya jet tempur Rafale milik Angkatan Udara Prancis dan 2 helikopter S-70 Black Hawk milik Angkatan Udara Kerajaan Brunei. Heli EC-725 Caracal milik TNI AU serta pesawat latih Gabriel dari Aviation Safety Technology dari Singapura juga terpampang di apron Terminal Selatan Halim Perdana Kusuma. Tak ketinggalan, tim Jupiter Aerobatik TNI AU yang menghadirkan atraksi-atraksi udara menantang. Masih dalam ajang Indo Defense Expo di JI Expo Kemayoran, PT Dirgantara Indonesia memamerkan pesawat N219 amfibi dan beragam jenis pesawat lainnya buatan anak bangsa. Antara lain, CN235220, NC212I, serta produk kolaborasi helikopter dan pesawat tempur KFX-IFX.
Dari Matra Laut yang diwakili PT PAL Indonesia memamerkan berbagai jenis kapal perang mulai dari LPD 136M KCR generasi terbaru, kapal rumah sakit hingga kapal selam tanpa awak atau autonomous. Dari Matra Darat, PT Pindad menampilkan beragam produk senjata dan munisi dan kendaraan tempur dan taktis buatan anak bangsa. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, momen menarik terjadi saat pameran Indo Defense Expo di Kemayoran, Jakarta. Ya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencoba kendaraan taktis dengan mengajak anak-anak. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjajal kendaraan taktis buatan PT Pindad Moribo MV Cruiser di area outdoor pameran. Setelah mengelilingi area, Prabowo kemudian mengajak 2 orang anak pengunjung pameran untuk berkeliling dengan kendaraan tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbicara mengenai rencana pembelian jet tempur F-15 dari Amerika Serikat. Menurut Prabowo, rencana pembelian jet tempur itu masih dinegosiasikan. Kita banyak masalah dalam hubungan antar negara. Di antaranya ya alutsista, ya alat pertahanan kita bicarakan. Dengan negara lain pun kita bicarakan. Oke, tapi progresnya bagaimana itu Pak? Soal F-15 ini katanya canggih banget ini pesawat Pak, udah diuji di mana-mana. Memang canggih, tapi tentunya kan kita lihat kemampuan kita, harganya dan sebagainya masih kita bicarakan. Harganya dan terms of payment dalam arti kita juga tidak bisa bayar sekaligus. Dan masalah yang menarik tentang alat pertahanan ini rata-rata usianya itu 30 tahun. Udah usang ya Pak. Jadi kita bisa beli, kalau kita beli sekarang 30 tahun kita bisa pakai. 25 sampai 30 tahun. Jadi pendekatan saya ya saya mau cicil dong. Iya. Saya bayarnya ya kalau bisa 15 tahun atau 20 tahun. Ini yang sedang saya nego dengan negara-negara lain. Pemirsa, saksikan spesial dialog eksklusif Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto belak-belakan bicara terobosan pertahanan negara dalam diplomasi kopi ala Prabowo bersama Abraham Silaban Sabtu 5 November 2022 sore ini pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Alat pertahanan rata-rata usianya itu 30 tahun. Udah usang ya Pak. Jadi kita bisa beli, kalau kita beli sekarang 30 tahun kita bisa pakai. Pak Prabowo pernah ditempeleng oleh komandannya. Saya dulu di kompi saya dulu yang pertama kena tempeleng. Oh ya? Iya. Usai 30 penonton pingsan, konser NCT 127 yang berlangsung kemarin dihentikan. Hari ini konser tetap berlangsung dengan pengamanan ketat, selengkapnya usai jeda.